Penyatuan sepasang anak manusia dalam ikatan sakral ini seringkali dijadikan pintu gerbang mewujudkan mimpi bersama, membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Wah, ini dia nih. Akhirnya nikah juga nih, Mita sama Yoga. Menikah. Waduh, pemirsa, ini undangan yang ketiga dalam bulan ini. Lagi musim nikah kayaknya bulan ini nih. Akhirnya dikawin juga nih si Mita sama Yoga. Hebat. Nih pemirsa, sekarang ini saya sedang membaca suatu fenomena. Di majalah ini ada suatu fenomena namanya fenomena kawin kontrak. Waduh, kawin kontrak. Seperti apa ya? Maksudnya apa sih kawin kontrak itu? Kawin di kontrakan? Apa ngontrak rumah dulu baru kawin? Jangan-jangan kawin sama yang punya kontrakan. Liur ah. Udahlah, kita saksikan saja video berikut ini. Seperti apa sih maksudnya kawin kontrak itu? Sok, bangga. Hah? Pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral. Selain bermakna ibadah, ikatan suci ini harus didasari niat tulus kedua mempelai. Untuk menyempurnakannya, sudah seyogyanya biduk yang terkayuh disahkan dalam ikatan yang sah, baik secara agama maupun hukum. Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang amat mulia. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan penyempurnaan ibadah umat. Penyatuan sepasang anak manusia dalam ikatan sakral ini seringkali dijadikan pintu gerbang mewujudkan mimpi bersama, membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Sayang, di zaman yang makin modern ini, hakikat suci sebuah perkawinan makin lama makin luntur. Tak sedikit masyarakat yang mengikatkan janji demi tujuan pintas semata. Salah satunya dengan melakukan kawin kontrak. Kawin kontrak pada prinsipnya dalam aturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tidak pernah berbicara tentang kawin kontrak. Fenomena kawin kontrak bukan lagi baru di masyarakat kita. Konon di beberapa daerah, banyak kaum ekspatriat berdatangan mencari teman hidup sesaat selama bermukim hidup di Indonesia. Lazimnya hukum ekonomi, ada permintaan, ada pula penawaran. Tingginya minat kebutuhan akan pendamping hidup membuat sebagian perempuan tak kuasa menolak tawaran dari pria-pria asing untuk hidup dalam waktu yang disepakati dengan imbalan yang menggiurkan. Lantas, adakah faktor lain yang membuat mereka tak berpikir dua kali untuk melakukan kawin kontrak? Kalau kemudian masalahnya pendidikan masyarakat kita juga kadang-kadang tidak mendukung dia untuk bisa mempunyai pendidikan yang baik dan keahlian. Ada banyak satu situasi di mana cara cepat untuk mendapatkan dana adalah dengan seperti kawin kontrak ataupun kalau pelacuran dan sebagainya juga bisa melakukan seperti itu. Hukumnya manusia itu di dunia ini kadang-kadang kepingin seperti tetangganya. Setelah kita menjadi konsumtif dan pengen seperti tetangga, maka faktor ekonomi mendominasi kehidupan kita. Itu udah nggak ada keseimbangan kalau menurut saya. Sehingga aturan, norma moral semua udah hilang hanya karena faktor itu. Sungguh tragis, di usia yang tergolong belia, mereka mau menikah dengan orang asing yang bahkan tak mereka kenal latar belakangnya. Apalagi banyak di antara perempuan pelaku kawin kontrak menganggap kawin kontrak sebagai lahan bisnis yang menjanjikan, bahkan mampu menjadi sebuah profesi. Tak tanggung-tanggung untuk melicinkan aliran uang, prosesi dan saksi pernikahannya pun dengan mudah dapat dipalsukan. Yang tak luput dari perjanjian antara dua orang ini adalah masalah waktu yang disepakati. Kabarnya jangka waktu kawin kontrak berkisar dari 99 tahun hingga ada yang hanya 1 jam. Lantas, apa pandangan masyarakat mengenai kawin kontrak ini? Apakah hal ini merupakan hal yang lazim di masyarakat kita? Pendapat Olga nggak setuju, kasihan belajar menghargai status ya kan. Kalau dibilang kawin kontrak sayang banget, kasihan. Berarti dia kawinnya cuma kayak kontrakan rumah dong. Jadi buat saya nggak setuju dengan kawin kontrak.